Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, yaitu firman-Nya. Maka dalam program Resiran hari ini firman Tuhan terambil dari Markus ke-10 ayat yang kelima demikian. Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang menyebabkan perceraian itu bukan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan. Karena ketika hal tersebut diupayakan dengan giat, kebutuhan keluarga pastilah tercukupi. Bukan juga masalah perselingkuhan, karena ketika keduanya saling menerima kekurangan, saling menerima kesalahan dalam pernikahan, pasti akan bisa diampuni dan bisa pulih kembali. Bukan juga karena perbedaan pendapat, karena ketika dulu mengucapkan janji nikah, manusia memang menikah dengan orang yang berbeda. Artinya, memang perbedaan itu akan mengupayakan keadaan tersebut untuk keteguhan pernikahan. Bukan justru sebaliknya. Hal yang paling sulit itu adalah ketika sudah menegarkan hati. Diberitahu apapun tidak bisa, diingatkan siapapun tidak akan bisa menerima. Karena terdorong keinginan untuk bercerai. Manusia tidak mau melihat bahwa masih ada cara untuk memperbaiki pernikahannya. Ketika manusia sudah mengeraskan hatinya, dia benar-benar harus waspada, karena dia akan sulit untuk menyadari bahwa pemikirannya itu keliru, sulit melihat bahwa Tuhan Allah saja mau menerima orang berdosa, sementara dirinya yang sesungguhnya manusia berdosa sulit untuk menerima kekurangan dari penolong sepadannya. Jadi, kalau sudah menegarkan hati, apalagi di hadapan Tuhan, itu artinya memunggungi Tuhan Allah. Jika manusia memang mau dituntun oleh Roh Kudus, pasti ada keinginan untuk memperhatikan pengharapan yang baik. Kehidupan pernikahan pasti akan ada godanya. Adapun kebahagiaan manusia yang menikah adalah ketika mampu melewati godaan tadi dengan terus menjaga keutuhan pernikahan. Godaan itu sebenarnya adalah pengasah agar pernikahan bisa menjadi indah untuk dirasakan dan dilihat. Oleh karena itu akan menjadi baik untuk tidak menegarkan hati di hadapan tuntunan Tuhan Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk tidak menegarkan hati kita di dalam banyak hal. Terlebih Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita dari dosa, maka kita harus belajar untuk menyadari bahwa hidup kita tidak sempurna, hidup kita banyak dosa, tetapi karena cinta kasih Allah semata kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita, tetapi hanya karena anugerah-Nya. Maka kita diselamatkan. Maka jangan tegarkan hatimu. Tunduklah kepada Allah, maka terimalah berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami tidak menegarkan hati kami, tetapi kami mau mendengar suara-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berkarya atas hidup kami, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.